Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama Perkenalkan saya nama saya Rafid. Rafid. Di Di kesempatan kesempatan kali kali ini saya ini saya bersama bersama teman-teman teman-teman saya, saya, Raihan Raihan Ahmad Ahmad Firdaus, Firdaus, Iqbal Iqbal Oktavianas, Oktavianas, dan dan Reza Reza Herdian Herdian akan akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang tools-tools tools-tools Google Google dari dari mulai mulai Google Google Docs, Docs, Google 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 Spreadsheet, Spreadsheet, dan dan Google Google Form, Form, dan Google dan Google Management Management Tools. Tools. Pertama-tama Pertama-tama kita kita akan akan menjelaskan menjelaskan apa itu apa itu Google Google Docs. Docs. Boleh, Boleh, Raihan Ahmad Raihan Ahmad Firdaus, Firdaus, silakan silakan jelaskan. jelaskan. Ya, terima kasih. Jadi, apa itu Google Docs? Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, menyimpan, dan berbagi dokumen secara online. Cara membuka Google Docs itu langkah-langkahnya pertama buka browser, lalu login ke akun Google, masuk ke Google Apps, pilih Google Docs, pilih blank dokumen seperti gambar yang ada di sampingnya itu. Selanjutnya mengenal menu Google Docs. Menu utamanya itu ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Extension, dan Help. Lalu di menu toolbarnya itu ada Font, ukuran huruf, Bold, Italic, Underline, Alignment, dan Bullet and Numbering. Fitur-fitur pada Google Docs itu fitur utamanya adalah untuk membuat dokumen, bisa juga mengedit dokumen, menyisipkan gambar, membuat tabel, dan menambahkan hyperlink. Jadi selanjutnya itu ada di berbagi dan kolaborasi. Cara berbagi dan kolaborasi itu pertama kita klik tombol share dulu, lalu kita masukkan email yang mau kita kirim. Terus kita pilih aksesnya, dia bisa aksesnya jadi melihat, editor, atau komentar. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata berbasis cloud yang memudahkan pengguna dalam membuat, mengedit, dan menyimpan berbagai dokumen secara online dengan fitur kolaborasi real-time dan penyimpanan otomatis. Google Docs menjadi pilihan yang efektif untuk kebutuhan belajar maupun bekerja. Sekian, terima kasih. Next. Selamat Selamat malam, saya Reza Herdian. Saya akan sedikit memaparkan tentang Google Management Tools. Apa sih Google Management Tools itu? Nah, Google Management Tools itu di era digital saat ini itu sangat berperan penting ya untuk organisasi. Tapi bukan lagi apakah kita harus menggunakan teknologi cloud, melainkan bagaimana kita mengelola, mengamankan, dan mengoptimalkan sistem tersebut. Nah, Google Management Tools ini adalah sebuah ekosistem alat pengelolaan dari Google yang dirancang untuk memberikan kontrol penuh keamanan tinggi dan efisiensi operasional bagi organisasi apapun. Oke, berikutnya. Nah, tata kelola. Untuk tata kelola sendiri itu pusat administrasi pengguna, kebijakan perangkat, dan perlindungan kebocoran data. Pilar Workspace. Sebagai Google Admin yang pertama itu ada Google Admin Console, kedua ada Device Management, Data Tools, Prevention. Nah, ini ada fondasi dari pilar administrasi Google Workspace. Sebagai pusat kendali, yaitu Google Admin Console, ini bukan hanya sekedar alat untuk menambah atau penghapusan akun email. Di sini adalah kendali keamanan sesungguhnya yang berbeda. Berikutnya ada MDM atau Mobile Device Management. Di sini bisa digambarkan data perusahaan yang diakses melalui ponsel pribadi tanpa melanggar privasi setiap orang. Jika sebuah perangkat hilang, itu bisa dilakukan remote wipe dalam hitungan detik. Berikutnya ada Data Loss Prevention atau yang disingkat jadi DLP.
Ini memastikan data sensitif seperti nomor kartu kredit, laporan keuangan, atau data pelanggan tidak bisa dikirim keluar dari organisasi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah benteng pertahanan yang pertama. Next slide berikutnya. Nah, Google Cloud dan kepatutan hukum. Selanjutnya di Google Cloud ini, di dunia bisnis terutama, kepatuhan hukum dan audit adalah hal yang sangat mutlak. Google Cloud ini bertindak sebagai mesin waktu arsip digital. Bisa kita bayangkan, seorang karyawan menghapus email penting atau file drive. Lalu cloud dari perusahaan dengan cloud data tersebut tetap tersimpan dengan aman di server latar belakang untuk kebutuhan e-discovery atau audit hukum. Bisa kita tetapkan kebijakan retensi otomatis untuk memastikan organisasi selalu siap menghadapi regulasi kepatuhan industri dalam hal apapun. Next. Keamanan data dan hak akses. Nah, di sini ada single sign-on atau bisa kita singkat SSO. Ini penyederhanaan manajemen akses untuk pengguna siber. Yang pertama itu ada autentikasi kredensial tunggal untuk masuk ke ribuan aplikasi. Pihak ketiga yang terintegrasi. Ini mempersingkat alur kerja onboarding karyawan secara transaksional. Berikutnya ada multi-factor auth. Perlindungan berlapis terkuat terhadap ancaman phishing. Yang pertama itu ada dari dukungan Google Authenticator, yaitu verifikasi perintah ketuk, itu berupa form dan SMS. Berikutnya ada implementasi kunci keamanan fisik, yaitu FIDO 2 untuk perlindungan akun level tinggi. Nah, berikutnya ada tata kelola Google Cloud. Sekarang kita naikin dikit nih ke level infrastruktur. Gimana sih cara mengelola server database pakai aplikasi Google Cloud Platform? Nah, di sini ada tiga. Yang utama Google Cloud Console, Cloud IAM, Cloud Operation Suite. Nah, di dalam DCP ini ada kendali utama yang didukung oleh Google. Prinsip keamanan utama di sini yaitu least privilege, di mana akses sekecil mungkin dibutuhkan setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan resource manager, kita bisa menyusun hierarki proyek berdasarkan divisi atau lingkungan kerja, entah itu development, staging, atau production. Nah, IAM ini memastikan bahwa tim developer tidak bisa mengotak-atik server produksi tanpa izin. Ini meminimalisir risiko human error yang sangat fatal. Oke, boleh next. Efisiensi operasional tim IT. Ini kalau ini bisa dilihat saja datanya, gimana persenannya itu penyedia perangkat baru 90% lebih cepat, audit keamanan 75% lebih hemat waktu, dan deteksi data kebocoran itu 85% otomatisasi. Bisa next, Mas. Nah, untuk matriks perbandingan data tata kelola ini ada beberapa aspek pengelolaan. Yang pertama itu fokus utamanya untuk workspace admin, di mana aktivitas kolaborasi pengguna, komunikasi, dan kepatuhan berkelas. Untuk Google Cloud Platform, infrastruktur jaringan server, database, dan hosting aplikasi. Berikutnya, pengguna target, karyawan bisnis, staf administrasi, serta tim operasional umum. Nah, untuk platform di Google Cloud-nya sendiri itu untuk software developer, system engineer, dan cloud architect. Berikutnya untuk alat manajemen, yaitu ada admin console, Google Cloud, MDM, serta aturan DLP.
Di sini mencakup GCP Web Console, Cloud IAM, Cloud CLI, dan Operation Suite. Next. Mungkin ini kalau tanya jawab nggak ada ya, karena kita online. Jadi mungkin ini sedikit pemaparan dari saya. Mungkin masih banyak kurangnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Octavianas. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Google Form. Bagian pertama, pengenalan dan konsep dasar dari Google Form. Apa sih Google Form itu? Definisi dasar Google Form adalah platform administrasi survei berbasis web gratis yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk merancang berbagai jenis formulir online secara cepat, efisien, dan kolaboratif. Kekuatan ekosistem cloud. Sebagai bagian dari ekosistem Google Workspace, seluruh data yang dikumpulkan akan otomatis tersimpan dengan aman di Google Drive secara real-time. Kita juga dapat mengintegrasikannya langsung ke Google Sheet untuk analisis lanjutan. Bagian kedua, fungsi dan kegunaan utama dari Google Form. Solusi multiguna dari berbagai sektor. Yang pertama adalah di sektor pendidikan. Sangat ideal untuk pembuatan kuis interaktif dengan sistem penilaian otomatis, pengumpulan tugas siswa, absensi kelas, hingga kuesioner umpan balik dari mata pelajaran. Yang kedua adalah bisnis dan riset. Google Form digunakan untuk mengumpulkan survei kepuasan pelanggan, penelitian pasar akademis, formulir pendaftaran pekerjaan, dan kuesioner masukan internal karyawan. Yang ketiga, manajemen acara. Google Form memudahkan registrasi online untuk webinar atau seminar, konfirmasi kehadiran RSVP, hingga survei evaluasi kepuasan peserta setelah acara selesai. Mengapa memilih Google Form? Alasannya yaitu 100% bebas dan tanpa batas. Efisiensi tanpa batas. Berbeda dengan platform survei kompetitor yang membatasi jumlah pertanyaan atau jumlah responden pada paket gratis, Google Form memberikan akses tak terbatas sepenuhnya, dilengkapi dengan fitur kolaborasi real-time, validasi data cerdas, dan antarmuka ramah pengguna yang dapat diakses dari perangkat mobile maupun desktop kapan saja. Bagian 3, langkah dan panduan pembuatan. Bagaimana sih cara-cara kita dalam membuat sebuah Google Form? Yang pertama adalah akses dan mulai formulir. Kunjungi laman formgoogle.com di peramban Anda. Klik tombol icon plus kosong untuk membuka lembar kerja baru atau pilih template yang sesuai. Susun pertanyaan. Gunakan tombol plus di menu melayang sebelah kanan untuk menambah pertanyaan, atur jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, kotak centang atau paragraf. Atur judul dan deskripsi. Berikan judul yang jelas pada kolom untitled form dan isi deskripsi di bawahnya agar responden mengerti maksud dan tujuan formulir Anda. Aktifkan fitur wajib diisi. Opsi wajib diisi dapat diaktifkan di pojok kanan bawah kolom pertanyaan. Ini penting agar responden tidak melompati bagian tersebut. Langkah-langkah penyebaran dan analisis dari Google Form. Yang pertama, kostumasi desain tema. Gunakan icon palet di kanan atas untuk menyesuaikan warna latar belakang, gaya font atau menambahkan gambar header khusus instruksi Anda. Yang kedua, penyebaran link yang diperpendek. Klik tombol kirim, pilih opsi icon rantai atau gerigi, lalu centang perpendek URL sebelum menyalin dan membagikan link ke audiens. Analisis hasil real time.
Masuk ke tab respon untuk memantau data dalam bagian visual atau hubungkan ke Google Sheet dengan mengklik ikon spreadsheet hijau. Sekian dari saya. Selamat malam, nama saya Rafid. Hari ini kita bakal bahas Google Spreadsheet. Jadi kita nggak cuma belajar cara masukin angka ke table, tapi gimana caranya pakai alat ini biar kerjaan kita jadi jauh lebih lancar, kerjaan kita jadi jauh lebih cepat, kolaborasinya lancar, dan bisa bikin otomatisasi simpel yang membantu sehari-hari. Langsung aja kita mulai ke slide selanjutnya. Pertama kita pahami dulu dasarnya. Kenapa sih sekarang hampir semua tempat kerja pakai cloud spreadsheet seperti Google Sheet? Apa bedanya dengan cara kerja lama? Slide ketiga ada tiga alasan utama. Berbasis cloud, gak ada lagi cerita file hilang gara-gara laptop mati atau lupa nge-save. Semuanya otomatis kesimpan. Kedua, kalau kolaborasi real time, gak perlu lagi kirim file lewat email dengan nama revisi final fix. Cukup satu link untuk kerja bareng. Ketiga, ekosistem terintegrasi. Bisa langsung dicolok ke Google Form, Docs, bahkan AI. Lanjut ke slide berikutnya, memahami struktur dasar. Oke, biar bahasa kita sama, kita refresh bentar struktur dasarnya. Ada baris, kolom, sel, dan range. Sederhana, tapi ini fondasi penting sebelum kita mulai pakai rumus nanti. Untuk slide selanjutnya ada kolaborasi dan berbagi. Masuk ke bagian kedua, gimana cara kita kerja bareng tim dengan lebih rapi, cepat, dan aman. Caranya ada di fitur kolaborasi tingkat lanjut. Ada beberapa fitur kolaborasi yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah user access. Kita bisa atur siapa aja yang boleh mengedit, cuma berkomentar atau sekedar melihat. Yang kedua version history. Kalau ada kata terhapus jangan panik. Kita bisa lihat riwayat perubahan dan mengembalikan ke versi sebelumnya. Yang ketiga ada komentar dan mention. Kita bisa mention rekan kerja kita pakai add A langsung di sel yang bermasalah. Dan keempat ada protect range, kunci kolom atau sel rumus penting biar nggak sengaja diubah orang lain. Slide ketujuh ada skalabilitas data. Banyak yang mengira Google Sheet cuma buat data kecil. Faktanya sekarang Google Sheet bisa menampung sampai 10 juta sel. Jadi untuk data operasional hari skala menengah, ini udah sangat mumpuni tanpa bikin lemot. Lanjut ke slide 8, section 3, formula dan analisis. Sekarang bagian yang paling seru. Formula dan analisis, gimana caranya mengubah tumpukan data mentah yang pusing kalian. Kalau dilihat, jadi informasi yang berguna buat ambil keputusan. Jawabannya ada di slide 9, rumus populer dan fungsinya. Ini adalah peta rumus wajib di dunia kerja. Buat hitungan dasar ada sum dan average. Untuk logika otomatis kita pakai if atau IFS. Buat cari data antar table sekarang ada XLOOKUP yang jauh lebih gampang dan fleksibel dibanding VLOOKUP lama. Dan buat yang mengolah data besar dengan cepat seperti programmer ada fungsi query yang bisa memfilter data pakai bahasa SQL sederhana. Lanjut ke slide 10. Di sini ada visual grafik trend berwarna hijau yang menunjukkan kurva peningkatan efisiensi dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat trennya, grafik ini menunjukkan peningkatan efisiensi tim setelah migrasi ke cloud spreadsheet. Waktu koordinasi berkurang banyak karena semua orang melihat satu sumber data yang sama secara real time. Lanjut kita ke slide 11. Terakhir, kekuatan utama Google Sheet adalah ekosistemnya. Data dari Google Form bisa langsung masuk ke Sheet secara otomatis. Kita juga bisa bantu
Kita juga bisa dibantu Gemini AI buat analisis tren atau pakai app script kalau mau bikin tombol otomatisasi, misalnya kirim laporan otomatis ke email harian. Nah, closingnya Oke, sekian penjelasan singkat dari saya sekarang. Selamat malam, terima kasih. Oke, sekian itu dari kami penjelasan singkat tentang materi Google Tools ini. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.